Selamat malam Budiara dan teman-teman. Saya Rian Krisyanto, NIM D02.022.002, Program Studi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pengendalian manajemen. Pada pertemuan kali ini akan membahas pusat pertanggungjawaban investasi. Yang pertama, konsep pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas unit tersebut. Manajer ini memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan mengendalikan sumber daya yang ada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian ada definisi pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu definisi umum. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas unit tersebut. Lalu yang kedua itu fokus utama. Pusat pertanggungjawaban terfokus pada pengukuran kinerja dan akuntabilitas manajer atas sumber daya yang mereka kelola. Lalu yang ketiga itu jenis-jenis. Ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Kemudian ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pada jenis-jenis ini, yang pertama ada pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya serta mengukur kinerja berdasarkan laba. Lalu yang kedua itu pusat biaya. Pusat pertanggungjawaban yang bertujuan untuk mengendalikan biaya. Manajer bertanggung jawab atas biaya dan mengukur kinerja berdasarkan anggaran biaya. Lalu yang ketiga itu pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang optimal. Manajer bertanggung jawab atas hasil investasi dan tingkat pengembaliannya. Lalu ada pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan mengukur kinerja berdasarkan volume penjualan. Kemudian terdapat peran pusat pertanggungjawaban dalam investasi. Pusat pertanggungjawaban memainkan peran kunci dan proses investasi perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang investasi strategis, mengevaluasi kelayakan, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan akses langsung ke informasi keuangan dan operasional, pusat pertanggungjawaban dapat menganalisis dampak investasi terhadap profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian ada pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban merupakan hal yang krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja, seperti 15% pada pertumbuhan laba, yaitu peningkatan laba dapat menjadi indikator keberhasilan pusat pertanggungjawaban dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu ada 90% pencapaian anggaran. Kemampuan pusat pertanggungjawaban dalam mencapai target anggaran yang diterapkan menjadi tolak ukur pentingnya kinerja. Lalu ada 2,5M produktivitas aset. Efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan juga menjadi indikator kunci kinerja. Selain itu, pengukuran kepuasan pelanggan dan pengembangan karyawan juga dipertimbangkan untuk menilai kinerja pusat pertanggungjawaban secara komprehensif.
Kemudian ada tantangan dalam penerapan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada kompleksitas organisasi. Organisasi yang besar dan tersebar secara geografis dapat menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pusat pertanggungjawaban yang efektif dan terintegrasi. Lalu ada penetapan tanggung jawab. Menetapkan dan mengomunikasikan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pusat pertanggungjawaban dapat menjadi tantangan terutama di organisasi yang dinamis. Lalu ada pengukuran kinerja. Menentukan indikator kinerja yang tepat dan mengembangkan sistem pengukuran yang akurat dapat menjadi kompleks, terutama untuk aktivitas yang tidak mudah dikuantifikasi. Lalu ada resistensi budaya. Perubahan budaya organisasi diperlukan untuk mendukung penerapan pusat pertanggungjawaban, namun dapat menghadapi resistensi dari karyawan. Kemudian ada investasi sebagai fokus utama pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban memiliki investasi sebagai fokus utama dalam mengelola bisnis. Ini memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan keputusan investasi yang strategis untuk mendukung tujuan organisasi. Melalui pusat pertanggungjawaban, manajemen dapat memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja investasi secara efektif. Tanggung jawab atas investasi meliputi pengajuan usulan, analisis kelayakan, implementasi, serta pengawasan dan pelaporan kinerja. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan tepat waktu dan akuntabilitas yang kuat terkait alokasi dana untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Kemudian ada proses pengambilan keputusan investasi, yaitu ada yang pertama, analisis peluang, identifikasi peluang investasi yang menjanjikan. Lalu yang kedua itu penilaian risiko, evaluasi risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, proyeksi keuangan. Buat proyeksi keuangan untuk menilai kelayakan. Lalu yang keempat, pemilihan investasi. Pilih investasi yang paling menguntungkan. Lalu yang kelima, implementasi. Lakukan investasi dan pantau secara berkala. Proses pengambilan keputusan investasi melibatkan beberapa tahapan penting. Dimulai dengan analisis peluang untuk mengidentifikasi potensi investasi yang menjanjikan. Dilanjutkan dengan penilaian risiko yang mungkin dihadapi. Selanjutnya dibuat proyeksi keuangan untuk menilai kelayakan investasi secara komprehensif. Setelah itu, dilakukan pemilihan investasi yang paling menguntungkan. Lalu yang terakhir, investasi diimplementasikan dan dipantau secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan. Kemudian ada pengendalian dan evaluasi investasi. Yang pertama itu ada pemantauan berkelanjutan, yaitu lakukan pemantauan reguler terhadap investasi, memastikan bahwa tujuan dan target yang ditetapkan terpenuhi secara konsisten. Lalu yang kedua itu ada pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja investasi menggunakan berbagai indikator keuangan seperti ROI, NPV, atau IRR. Bandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan. Lalu yang ketiga itu ada identifikasi risiko. Secara berkala, identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi investasi dan kembangkan rencana mitigasi yang tepat. Lalu yang keempat itu penyesuaian strategi. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, lakukan penyesuaian strategi investasi jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjang.
Lalu kemudian untuk kesimpulan pada materi ini dan rekomendasinya, yaitu tingkatan utamanya pusat pertanggungjawaban memainkan peran penting dalam proses investasi, memastikan pengembalian keputusan yang tepat dan pengendalian yang efektif. Lalu untuk rekomendasi kuncinya, mengembangkan struktur pusat pertanggungjawaban yang jelas, memperkuat pengukuran kinerja, dan memastikan proses pengambilan keputusan investasi yang transparan. Untuk dampak positifnya, implementasi pusat pertanggungjawaban yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.